Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Hadi Aji Pratama, NIM 1663010 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu bagaimana jalur metabolisme yang ada di makhluk hidup, khususnya pada manusia. Jalur metabolisme pada makhluk hidup, khususnya di manusia ini, dapat dibagi menjadi beberapa jalur metabolisme. Antara lain, jalur yang pertama yaitu jalur metabolisme karbohidrat, kemudian yang kedua adalah jalur metabolisme lipid, yang ketiga adalah jalur metabolisme asam amino, yang terakhir adalah jalur metabolisme nukleotida. Di sini yang pertama yaitu jalur metabolisme karbohidrat. Karbohidrat itu sendiri dapat dipecah menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu monosakarida. Jenis monosakarida itu sendiri adalah glukosa. Di sini glukosa akan berikatan dengan 6 fosfat dengan bantuan enzim heksokinase, berikatan dengan fosfat membentuk glukosa 6 fosfat. Nah, kemudian glukosa 6 fosfat ini akan mengalami isomerase membentuk fruktosa 6 fosfat. Kemudian fruktosa 6 fosfat ini akan membentuk fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase dan ditambah fosfat. Kemudian dari fruktosa 1,6 fosfat ini akan dipecah menjadi dua, yaitu gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Dihidroksiaseton fosfat ini akan diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat karena dihidroksiaseton ini dapat bersifat racun di dalam tubuh. Kemudian dihidroksiaseton fosfat ini gliseraldehid 3 fosfat ini akan berikatan dengan satu fosfat lagi membentuk 1,3 bifosfogliserat dengan bantuan enzim gliseral 3 fosfat dihidrogenase. 1,3 bifosfogliserat ini akan melepaskan satu gugus fosfatnya menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseral kinase. Kemudian fosfogliserat ini akan mengalami perubahan bentuk menjadi 2 fosfogliserat dari 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Kemudian 2 fosfogliserat ini akan mengalami enolase membentuk fosfoenol pirufat. Setelah itu akan membentuk pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Pirufat ini akan diubah menjadi asetil-CoA sebagai bahan bakar dari siklus asam sitrat. Asetil-CoA akan diubah menjadi sitrat karena melepaskan gugus CoA-nya. Kemudian sitrat ini akan membentuk cis-akonitase. Setelah itu cis-akonitase ini akan membentuk isositrat. Isositrat ini akan berubah bentuk menjadi alfa-ketoglutarat dengan bantuan enzim isositrat dehidrogenase. Isositrat dehidrogenase ini akan alfa-ketoglutarat ini akan membentuk suksinil-CoA dengan bantuan enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Suksinil-CoA ini akan membentuk suksinat dengan bantuan enzim suksinat-CoA sintase. Setelah itu membentuk fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase.
Kemudian suksinat dehidrogenase ini akan membentuk fumarat. Setelah itu fumarat akan membentuk malat dengan bantuan enzim fumarase, dan malat ini akan membentuk oksaloasetat dengan bantuan malat dehidrogenase. Siklus ini akan berputar sehingga dinamakan siklus asam sitrat. Asam sitrat ini akan tidak mungkin dihasilkan dari satu jalur, melainkan beberapa jalur. Salah satu jalurnya yaitu jalur metabolisme lipid. Metabolisme lipid ini dibagi menjadi dua, yaitu secara gliserol, menghasilkan gliserol, dan asam lemak. Asam lemak ini akan menghasilkan asetil-CoA secara langsung. Asam lemak ini akan membentuk asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA akan membentuk enil-CoA. Enil-CoA akan membentuk hidroksiasil-CoA, dan produk akhirnya yaitu ketoasil-CoA yang akan membentuk lagi asetil-CoA kembali. Asam amino juga dapat membentuk asetil-CoA pada siklus urea ini. Kemudian yang terakhir yaitu metabolisme nukleotida. Metabolisme nukleotida ini terjadi karena DNA memecah kode genetiknya menjadi beberapa asam amino. Asam amino ini akan diterjemahkan, dan karena asam amino ini berkaitan dengan fosfat, maka gugus fosfat ini akan melepaskan diri sehingga menghasilkan nukleotida. Mungkin presentasi saya itu atau penjelasan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.